Adik-adikku yang Pak Ustadz sayangi dan banggakan, ya, hari ini sedikit mengulas sejarah bagaimana istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Aisyah putri apa istri? Aisyah putri apa istri? Istri siapa? Istri Nabi Muhammad. Bapaknya adalah Abu Bakar. Ibunya siapa? Hah? Ummu Aiman. Nama ibunya Ummu Aiman. Ya. Jadi Aisyah ini, Sayyidina Aisyah radhiyallahu an adalah istri Nabi Muhammad setelah Khadijah. Ya, kan Nabi Muhammad memiliki beberapa istri, ya. Dan Aisyah termasuk istri yang ketiga. Beliau kerap dipanggil Ummul Mukminin, ibunya para mukmin, ya. Sedangkan nama keluarganya adalah Ummu Abdullah, bapaknya Abdullah. Bukan maksudnya Abu Bakar ini nama panggilan, ya. Ummul Mukminin, di samping itu nama bapaknya Ummu Abdullah. Aisyah radhiyallahu an adalah seorang wanita mulia dan cerdas. Nah, Aisyah radhiyallahu an adalah seorang wanita mulia dan cerdas walaupun tak memiliki keturunan dari pernikahan bersama baginda Rasulullah, tak punya. Dan adalah cerminan wanita muslim yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, ya. Bahkan Aisyah ini hafal beberapa hadis, ya. Aisyah istri Rasulullah yang hafal beberapa hadis, dan banyak para sahabat yang menukil hadis dari istri baginda Rasulullah. Aisyah binti Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abu Bakar kenapa dipanggil Abu Bakar? Karena istri Rasulullah yang perawan hanya Aisyah. Makanya nama Abu Bakar Abdullah. Tapi tatkala putrinya dipinang oleh baginda Rasulullah, maka gelarlah Abu Bakar ini Abu Bakar, bapaknya perawan. Ya. Jadi Aisyah lah istri Rasulullah yang perawan. Yang lainnya janda lagi. Jadi kalian pun nggak usah kalah. Memang wanita-wanita di zaman Rasulullah itu sangat perjuangan sama seperti yang kemarin Pak Ustadz sampaikan, 10 wanita pilihan yang membela agama Islam. Nah, Abu Bakar memiliki kelebihan dalam mengingat hal, ya. Abu Bakar pun termasuk orang yang cerdas, ya. Hal ini membuat mampu menghafal banyak hadis-hadis yang dihafal oleh Aisyah dan mendapat penduduk posisi yang keempat periwayat hadis Aisyah ini, ya. Satu-satunya wanita yang berhasil meriwayatkan paling banyak hadis. Hadis itu apa? Suatu perbuatan, perkataan, ya, ucapan atau perkataan, perbuatan, tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi, itu hadis, ya, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kamu nih, misalnya bangun tidur tadi ngapain? Bangun tidur ngapain? Nah, baca doa. Nggak baca doa? Emang nggak baca doa? Ini baca. Kenapa nggak dibaca? Kan kita pas sadar loh bangun. Kenapa Nabi menyuruh membaca doa bangun tidur? Karena itu kita ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Artinya apa? Alhamdulillah. Hilladzi, orang yang ahyana, yang membangunkan, menghidupkan. Ahyana. Kita hidup lagi nih. Tidur itu mati.
kamu itu malah mati ya, nggak terasa, kamu nggak menyadari hal tersebut, bahwa kita malam dimatikan dengan kita bangun tadi. Maka Nabi menyuruh alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidup, ba'dama, setelah kita amatana, mati. Coba kalau nggak bangun lagi, oh untung kamu alhamdulillah, begitu seharusnya. Bahkan Nabi nyuruh ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita kepada Allah lah kita akan kembali semua. Kan ada cerita ya, malamnya tidur habis makan gemplong, makan nasi uduk ya, makan di perapatan, nggak bangun lagi. Ada ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, meninggal tahu-tahu. Makanya Nabi menyuruh ketika kita bangun tidur baca doa. Berarti kita orang-orang muslimah yang taat kepada ajaran Nabi Muhammad. Jangan bangun tidur HP, mau tidur HP. HP emang bisa nolong kita enggak? Malaikat mau nanya, taruh selfie dulu saya, malaikat. Ya, malaikat selfie sama saya enggak. Ditanya, oh, kamu nih tidur makan, tidur makan ya. Dibang aku suruh baca doa doang bangun tidur, dan mau tidur baca doa ya. Ratusan yang Siti Aisyah hafalkan hadis-hadis itu ya, itu hafal. Di samping sahabat Nabi yang laki-laki maupun perempuan, hanya ada 7 orang yang terhitung paling banyak hafalannya. Di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin. Ya, masuk gitu kategori penghafal hadis. Aisyah ya. Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nih dia penghafal hadis. Kamu mau kan? Nanti ada sekolah khusus hadis, ada. Misalnya kita lulus SMP, wah saya fokus mau hafal hadis, ada jurusannya. Ya. Kuliah nanti pun ada khusus hadis, ya, ilmu ulumul hadis. Oh, saya pengen jadi penghafal hadis. Jangan kata setelah kamu lulus kuliah gak punya duit. Pasti itu menyusul. Yang penting luruskan niatnya ketika kita belajar lillahi ta'ala. Nah, jangan karena ntar biar kerja gampang, sekolah lulus biar dapat ijazah, kerjanya gampang. Enggak. Jangan kira para lulusan pesantren nggak bisa kerja dan wah bakalan hidup melarat. Enggak. Bahkan jebolan pesantren itu banyak yang jadi orang, banyak yang jadi tokoh-tokoh di kampungnya, jadi bahkan dekat sama pemimpin Indonesia banyak. Ada yang jadi ABRI, ada yang jadi Kapolda, ya gampang. Ya, jadi kita pun harus ada 1 orang atau lebih dari itu harus bisa mengambil jurusan tafsir hadis, ulumul hadis, ya. Nah, diantaranya Aisyah Ummul Mukminin. Diketahui Aisyah mampu meriwayatkan banyak hadis 2000. Nah, bayangin 2210 hadis Aisyah meriwayatkan hadis. Dan dari 174 diantaranya derajatnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih derajat yang tinggi, sahih. Sahih, ya. Aisyah riwayat hadisnya 174. Mayoritas hadis yang diriwayatkan tentang kehidupan Nabi, rumah tangga Nabi, dan peran Nabi sebagai suaminya. Makanya lirik lagunya mencuat, ya, viral. Penyair akhirnya saking mengagumi Aisyah membuat syair-syair, ya, judulnya Aisyah, ya. Ada satu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad di Mekah ketika aku masih sedang, ya, yaitu apa? Dalam surah
al-qamar, ya, bahwa pada saat itu balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Nah, ada doa, apa doanya? Biar kita nggak kamu pernah baca nggak setelah tasawuf akhir? Hamidum Majid. Ini tidak ada doa yang kita mohon sama Allah jangan sampai jumpa dengan hari kiamat, karena di situ kita diuji oleh makhluk Allah yang namanya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu karena seiman apapun pada saat itu kita nih, pokoknya saya kuat ngadepin Dajjal. Ketika disiksa mau, Dajjal punya neraka, punya, disiksa dah. Ya, kita, ayo nyebut Tuhan kamu jangan selain Allah. Tuhan kamu saya, kata Dajjal, karena aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, tuh makanya dibaca nggak? Baca, ya, jangan tidak dibaca. Ya, tidak hanya mempunyai kelebihan dalam mengingat, mampu menyimpulkan hukum dan cabang fikih dan hadis. Tuh Aisyah nih, Siti Aisyah ini. Kapan Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah? Kapan? Di usia berapa? 9 tahun Nabi melamar. Siapa yang tulis Nabi? Siapa yang melamar? Hah? 9 tahun sudah diminta oleh Nabi. Yang nyuruh siapa? Nabi bukan keinginan nafsunya. Nabi disuruh oleh Allah untuk memilih Aisyah sebagai istri. Ya. 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 Ya, jadi usia 9 tahun Nabi melamar Siti Aisyah. Ya. Dan Siti Aisyah pun mampu dan menjaga rahasia peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan seluk-beluknya. Sulaiman An-Nadawi bahkan menyebut tidak ada satupun sahabat Nabi yang dapat menandingi Aisyah. Sahabat dianggap nggak ada yang menandingi Siti Aisyah. Ya. Dalam hal mengingat peristiwa bersejarah ini secara rinci seperti yang diingat oleh Siti Aisyah. Nah, ya, ceritanya gini, gimana cerita Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah. Lagi main nih, usia 6 tahun lagi main di sama teman-temannya. Lalu dipanggil Aisyah sama ibunya, sini nak, masuk. Ternyata di dalam sudah ada utusan Nabi Muhammad. Kamu mau dilamar nih, dilamar dulu, ya, sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya, dipanggil. Kamu siap? Udah siap? Hah? Serius? Sebenarnya yang siap, ini siapa yang siap nih? Najwa apa ini? Siap apa? Siap menjadi orang manusia berhasil. Ya. Jadi nanti gini, jadi kalau kamu melihat seorang laki-laki jangan lihat gantengnya, jangan lihat gantengnya, jangan lihat duitnya pun jangan. Nabi ngelarang loh, janganlah kamu menikahi seorang wanita atau seorang laki-laki karena hartanya, karena pangkatnya, karena jabatannya. Lihatlah, ya, apa? Agamanya. Ya, terus dia sayangnya sama keluarga, tidak berkata-kata kasar. Buat apa punya pacar kalau garang? Dikit-dikit matanya melotot sama bapak ibunya. Walaupun itu dia ganteng, walaupun ya, makanya baik kita harus berpikir ke depan.
raihlah dulu cita-cita kalian sehingga menjadi wanita yang berhasil, yang sukses seperti Siti Aisyah. Ya, di samping dia seorang istri tapi dia bisa menghafal Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, dengan demikian kita selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beginilah kehebatan istri Rasulullah. Di samping dia punya tugas menjadi ibu negara, juga dia mampu menghafalkan hadis-hadis. Adik-adikku, para akhwat rahimakumullah, ya, pernikahan Aisyah dengan Rasulullah, ya, kisahnya bahwa Aisyah dengan Rasulullah, awal mula Nabi melamar Siti Aisyah karena sebuah wahyu yang diturunkan kepada beliau, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Dan Aisyah berkata, ya, di sini, burituki fil manam salasalayalin, ya, ja'ani bikil malaku fi syaraqatin min haririn fayaqulu hadhi imra'atuk faqshif an wajhika fa idza anti hiya fa aqulu iyyaku hadza min indillah yu'dihi. Ya, di sini bahwa Nabi ini menikahi Aisyah karena perintah, ya, yang diperintahkan oleh Allah, ya, untuk memilih Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq.